Hadirin yang berbahagia, siapa yang tidak kenal Nahdlatul Wathon? Paling tidak ada 5 hal pokok yang menurut studi kami yang sangat penting, yang merupakan unsur distintif, unsur pembeda antara Nahdlatul Wathon dengan perguruan atau lembaga-lembaga yang lain. Yang pertama adalah Nahdlatul Wathon wabil khusus di bawah pimpinan Al-Alamah Almarhum Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pertama adalah ikut menentukan jalannya sejarah. Seperti kita tahu bahwa beliau diberikan kehidupan atau beliau dipanjangkan umur untuk ukuran kita di Indonesia itu 102 tahun, itu luar biasa. Dan 102 tahun ini dia hidup di dalam masa-masa yang sangat berjuang ya. Saat-saat proklamasi kemerdekaan pada waktu itu betul-betul sangat berkeringat. Oleh karena itu wajar kalau bangsa Indonesia menganugerahkan kepadanya sebuah penghargaan yang sangat tinggi, yaitu Bintang Mahaputra Utama. Tapi rasanya tentu ini belum cukup. Mungkin sangat wajar kalau beliau kita usung untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Mau dilihat dari sudut pandang apapun, 900 lembaga yang bernaung di bawah sentuhan awalnya. Kemudian sudah 77 tahun, bukannya perjalanannya stabil, tapi malah semakin meningkat. Kemudian juga secara pribadi juga sangat produktif. Kita kenal beliau mewariskan sebuah buku yang sangat monumental untuk kita semua sesungguhnya. Sayang sekali ini belum diterbitkan lebih meluas ya, yaitu Wasiat Renungan Masa yang ratusan bait di dalamnya. Jadi almarhum Al-Maghfurlah ini selain dikenal sebagai mubalik, pejuang, beliau juga adalah seorang seniman. Jarang sekali ulama yang mampu memiliki kepribadian tersendiri di samping sebagai ulama tapi juga adalah seorang seniman. Lagu-lagu yang dilantunkan tadi ini adalah hasil ujung pena beliau, dan itu satu bukti bahwa seni tidak mesti harus kita perhadap-hadapkan atau mempertentangkannya dengan Islam. Seperti kata Imam Al-Ghazali bahwa orang yang tidak memiliki rasa seni dikhawatirkan hatinya gersang. Iya, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah toleransi dengan nilai-nilai lokal. Perguruan Nahdlatul Wathon dan tokoh-tokohnya kemanapun daerah pergi membuka cabang, itu tidak pernah menimbulkan ketegangan lokal. Kenapa? Karena toleransinya terhadap kebudayaan lokal, seperti yang kita saksikan tadi. Itu Marawis yang lebih kental dengan kebudayaan Betawi, tetapi dimainkan dengan bagus di bawah perguruan cabang Nahdlatul Wathon di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah tidak pernah berpikir untuk menyatukan mazhab, apalagi menghilangkannya. Kita tahu bahwa beliau pernah hidup 12 tahun di Saudi Arabia, 6 tahun berguru di perguruan Salatiyah di sana. Tetapi apa yang dibawa pulang dan yang dikembangkan di negeri kita yang tercinta ini itu sangat meng-Indonesia, karena mereka itu atau almarhum Al-Maghfurlah ini betul-betul menjiwai suasana kebangsaan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah yang keempat adalah menampilkan Islam yang berkeindonesiaan ya. Karena itu dia diterima di seluruh pihak, di semua lembaga atau di semua lapisan masyarakat.
Selama kita mengembangkan Islam yang berkeindonesiaan, pasti akan terbuka lebar di daerah manapun juga kita buka cabangnya. Karena itu ada beberapa perguruan dalam pengalaman kami di Kementerian Agama itu sulit sekali tumbuh di daerah-daerah yang lain karena sedikit agak eksklusif. Tapi Nahdlatul Watan ini dimanapun benih-benihnya ditaburkan, di situ akan tumbuh subur. Kemudian garis politik Nahdlatul Watan dan terutama Al-Alamah juga menggariskan bahwa beliau dalam sejarah hidupnya kita kenal pikiran politiknya adalah tawakuf tapi tidak kritis. Apa tawakuf dan kritis? Dia selalu nurut tetapi tetap kritis. Persis sosiologi imam sholat. Jadi seorang imam itu sehebat apapun juga ada haknya makmum sekalipun perempuan untuk memberikan isyarat kalau imamnya salah, dan itu dilakukan. Dan menjadi imam yang santun. Lagi pula makmum yang dibentuknya seperti kita semua di sini adalah makmum yang sopan. Kalau sudah ada imam yang santun, makmum yang sopan, diikat oleh imamah, konsep kepemimpinan yang bagus, maka insya Allah akan lahir sebuah masyarakat ideal seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Hatta Rajasa, calon wakil presiden kita. Di samping itu juga adalah mengusung Islam tanpa harus melalui jalan formal. Ini ciri khas Nahdlatul Watan. Tidak terlalu mempersoalkan simbol-simbol keagamaan, tetapi yang penting adalah substansi keislaman itu harus hadir di dalam hati masyarakat kita. Hadirin yang saya muliakan, poin-poin yang sangat penting ini saya kira selama Nahdlatul Watan tidak bergeser, maka insya Allah Nahdlatul Watan ke depan itu nanti akan semakin berkembang. Terakhir dari saya adalah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tantangan kita di masa depan itu luar biasa besarnya. Harapan-harapan dunia Islam terhadap umat Islam Indonesia ini juga sangat besar. Harapan umat Islam, terutama dunia Islam, terhadap Indonesia sebagai negara paling besar jumlah penduduknya di dunia ini. Demikian pula juga harapan mereka untuk menjadikan Indonesia ini sebagai contoh. Bahkan terakhir kemarin ada yang mengatakan bahwa peradaban Islam di masa akan datang itu kita tunggu mungkin akan mengalami pergeseran, bukan lagi di kawasan Teluk Timur Tengah, tetapi itu akan bergeser ke Indonesia atau Asia Tenggara ini. Nah, saya kira potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, potensi demokratisnya, potensi geografisnya, potensi kekayaan alamnya, dan potensi SDM-nya dan lain-lain potensinya yang kita miliki ini memang sangat memenuhi syarat untuk menjadi pemandu peradaban dunia Islam di abad modern yang akan datang. Karena itu Nahdlatul Watan salah satu institusi yang sangat kita harapkan untuk memberikan penguatan-penguatan bagaimana menyiapkan pangkalan pendaratan untuk hadirnya sebuah bangsa di kawasan Asia Tenggara ini yang bernama Indonesia untuk menjadi imam peradaban Islam masa depan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.